Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suherman dengan NIM 52521111511, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membuat video praktik pembelajaran PAI di kelas 11 TKJ 1 SMK Widya Dirgantara Bandung dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan bahaya narkoba. Metode pembelajaran Problem Based Learning, PBL terintegrasi Deep Learning. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semuanya? Baik. Anak-anak, Bapak izin untuk absen dulu ya. Ahmad Billy, Hadir. Alfariza, Hadir, Pak. Anissa Nabila. Hadir, Pak. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh KM. Wahyu, silakan untuk memimpin doa kita bersama. Sebelum KBM KBJ kita berdoa kepada kebacaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari Pandu Ibu Oke, selesai, silakan duduk. Jangan, Pak. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar bab 3, yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, teman-teman, tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan bahaya perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua adalah menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis yang melarang perilaku tersebut. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan sikap menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalian dapat bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang bahaya perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, sehingga kalian dapat mengimplementasikan dan bahkan kalian bisa menjaga supaya tidak melakukan apa yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perkelahian pelajar,
lalu minuman keras dan narkoba. Yang kedua adalah menyebutkan dalil di mana nanti kita akan tugas kelompok. Kita bersama-sama mengerjakan tugas, plus sekaligus kita menghafal Al-Quran dan hadis terkait dengan perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dapat memahami secara keseluruhan adalah memahami, lalu menjelaskan dan melakukan. Melakukan di sini adalah bagaimana kita menghindari dari 3 hal perbuatan yang kita akan bahas di pagi hari ini. Oke, teman-teman, remaja merupakan masa pencarian jati diri. Pada masa ini banyak godaan dan pengaruh negatif yang dapat menjerumuskan pelajar, seperti perkelahian, minuman keras dan narkoba. Islam mengajarkan umat untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Artinya apa? Pada usia kalian SMP, SMK, pada usia kalian ini memang usia remaja, di mana usia labil, melihat pergaulan, melihat pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga kalian ada rasa ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga pada usia remaja di sini rawan, di mana rawannya adalah kalian bisa terpengaruh oleh hal negatif maupun hal positif. Dan itu sendiri, hal positif, pengaruh itu kalian sendirilah yang akan menentukan di mana bagaimana caranya kita supaya tidak terpengaruhi oleh pergaulan bebas. Maka penting pada usia kalian dibekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni, ilmu-ilmu tentang bahaya narkoba, bahaya perkelahian antar pelajar, dan bahaya minuman. Tidak sedikit kalian pernah melihat di iklan, di berita, di televisi ataupun di media-media lain, bagaimana bahaya perkelahian antar pelajar sehingga menyebabkan rekan A dengan rekan B, kelompok A dengan kelompok B berkelahi, sehingga dampaknya adalah banyak yang dirugikan, baik itu secara personal pelajarnya itu sendiri maupun orang tua kita yang mendapatkan dampak daripada sikap atau perilaku perkelahian antar pelajar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi perkelahian pelajar itu adalah merugikan tindakan kekerasan antar pelajar yang disebabkan oleh emosi, gengsi atau pengaruh lingkungan. Nah, biasanya ini adalah dari dampak-dampak atau ini pengaruh dari emosional kita yang memang tidak stabil. Terkadang ada yang mudah tersulut emosinya, mudah untuk terpengaruh. Jadi dampaknya adalah dari mulai bully, ya, dari saling ejek mengejek, lalu dari mulai saling sindir, sehingga ada orang yang mudah terpancing emosinya. Nah, dari situlah terjadilah perkelahian antar pelajar. Atau mungkin kita salah menyebutkan, atau kita ada orang yang merasa tersinggung sehingga hatinya emosinya mudah terpancing, sehingga mengakibatkan kekerasan antar pelajar. Ini berasal dari apa? Dari emosi. Yang kedua, gengsi. Biasanya gengsi itu adalah dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi kita pengen dilihat A, dilihat B, lebih lebih terlihat elegan, lebih terhadap gaya, sehingga kemampuan kita seadanya. Nah, inilah yang menyebabkan orang akan mudah terpengaruhi. Lalu yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Ada lingkungan itu yang memang kelompok-kelompok yang selalu terpancing. Jadi pengaruh teman kita yang mudah terpancing, lalu teman kita yang selalu menjadi provokator, sehingga yang tadinya kita itu baik, diam, lalu terpengaruh oleh lingkungan sekitar sehingga akan terbawa. Maka dampak negatifnya adalah satu, mengakui diri sendiri, yang kedua merusak nama baik sekolah tentunya, dan yang ketiga adalah menimbulkan dendam dan perpecahan. Sehingga Islam melarang keras perkelahian antar pelajar, karena itu adalah termasuk perilaku sikap yang tidak
puji. Karena apa? Melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Oke, selanjutnya kita bentuk kelompok. Kita diskusikan 3 bab ini. Jadi kita buat 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 8 orang. Nanti setiap kelompoknya mencari dampak negatif, mencari bahaya narkoba dan bagaimana solusi supaya kita tidak mudah untuk terpengaruhi oleh pergaulan-pergaulan atau bahaya-bahaya ya, perkelahian pelajar, bahaya minuman keras. Nah, sebelum kita masuk kepada diskusi, kita coba supaya mengelola fokusan kita speaking, kita game sedikit fokus kalian umat pagi hari. Oke, siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 2 2 kali, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Sekarang kita diskusi kelompok. Silakan yang tadi nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 dan nomor 3 dengan nomor 3. Silakan. Mana yang 1? Oh, silakan yang 1 dikumpul sebelah sana. 2 di tengah dan 3 di sebelah. Oke, teman-teman, nanti Bapak akan berikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sana ada panduan-panduan diskusi kalian, ya. Oke, silakan pegang dulu. Lalu nanti Bapak pun dikasih satu, Bapak akan mengasihkan 1 lembar untuk apa? Menuliskan hasil daripada diskusi kalian. Nanti setelah diskusinya selesai, setiap kelompok mempresentasikan, lalu kelompok lain bertanya terhadap hasil presentasi yang dilakukan setiap kelompok. Ya. Lalu contoh permasalahan atau contoh kasus. Ya, misalnya di daerah Bandung terjadi ini namanya apa? Misalnya di daerah Bandung ada sekelompok orang yang melakukan meminum minuman keras, lalu apa sih kasusnya yang pernah terjadi sehingga dampaknya sangat luar biasa dan bagaimana kita bisa supaya terhindar dari permasalahan ini. Waktu diskusinya selesai, kita masuk kepada sesi berikutnya adalah presentasi setiap kelompok dan diskusi atau tanya jawab antar kelompok. Oke, untuk sesi sekarang adalah presentasi dimulai dari kelompok 1. Untuk ke depan mempresentasikan materi atau hasil diskusi yang telah terjadi. Kita perkenalkan kelompok berapa, temanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bernama Rizal akan menjelaskan perkelahian pelajar. Nama saya Rizka. Saya Rika. Saya Jasa. Saya Ani. Saya Dani. Saya Awal dan saya Iqbal.
tawuran dapat menyebabkan luka dan cedera pada diri sendiri. Selain itu, perilaku bisa merasa takut, stres, atau menyesal setelah kejadian tawuran juga bisa membuat prestasi belajar juga menurun dan membuat pelaku dikeluarkan dari sekolah, bahkan bisa sampai berurusan dengan polisi dan merusak masa depan. Untuk dampak negatif tawuran bagi lingkungan sekitar, tawuran membuat masyarakat tidak merasa takut dan tidak nyaman terhadap fasilitas umum. Ada yang perlu ditanyakan? Aku mau nanya, solusinya agar tidak terjadinya sebuah perkelahian. Izin bertanya buat kelompok 1, saya ingin bertanya, solusi agar tidak terjadinya perkelahian pelajar itu gimana sih? Tolong dijawab. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Solusinya itu kalau kita sebagai pelajar jangan mudah terpancing sama provokatif orang lain, terus juga kendaliin emosi. Kalau misalkan ada masalah sama pelajar yang lain atau orang lain, kita selesain sama kepala dingin, terus dengan masalah dengan cara yang baik-baik. Jelas. Oke, sudah. Bagaimana kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok? Puas. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar PAI atau dengan tema bahaya perkelahian pelajar, miras dan juga narkoba. Silakan. Saya Pak. Oke. Untuk kegiatan hari ini seru. Kita bisa memahami hal-hal yang seharusnya kita jauhi, terus harus bisa ilmu lingkungan, karena lingkungan itu ngaruh buat diri kita sendiri juga. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya Pak. Dari pembelajaran ini, dengan dari penyampaian teman-teman dan Bapak yang sangat jelas sehingga sangat mudah dipahami bagi aku, dan juga bisa tahu mana dampak negatif yang harus dihindari dari poin-poin tersebut seperti kayak narkoba dan lain-lainnya. Jadi kita bisa membedakan mana yang negatif dan yang positif yang harus dihindari. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kira-kira? Oke, untuk mengakhiri kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelum menutup kegiatan ini, baiknya kita berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa. Oke, demikian. Terima kasih aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.